Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Sebelum ke materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama anggota kelompok 1 beserta dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Anggi Noviandra Rahmadanti sebagai penyusun PowerPoint dan pemateri. Yang kedua ada Anissa Nurlaila Sari sebagai mencari data. Ketiga ada Anissa Siti Azhara sebagai mencari data. Keempat ada Arista Ardiningrum sebagai mengelola data dan pemateri. Kelima ada Cahyaning Utami sebagai penyusun PowerPoint dan pemateri. Keenam ada Serilia Alvara Natasha sebagai mencari data. Ketujuh ada Fajar Sidik sebagai editor. Kedelapan ada Husni Triandi sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Muhammad Yogi Septian sebagai pemateri. Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Untuk judul yang kelompok 1 ambil yaitu pengaruh harga telur dan toge terhadap penjualan lumpia basah di Seblak Gempol pada bulan November tahun 2021. Ini adalah tabel data yang kami peroleh dari kedai Seblak Gempol selama bulan November, dan tanggal pada data ini berupa data time series. Dengan harga telur sebagai variabel X1, harga lumpia sebagai variabel X2, dan penjualan perharinya sebagai variabel Y. Hasil output SPSS. Hasil dari tabel ini memiliki kegunaan untuk menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan. Yang pertama ada dependent variabelnya, yaitu lumpia basah atau variabel Y. Dan yang kedua ada variabel independennya, yaitu telur atau variabel X1 dan toge atau variabel X2 dengan menggunakan metode enter. Persamaan regresi berganda. Persamaan regresi linear berganda dengan persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nilai signifikan pada tabel semuanya kurang dari 0,5, maka artinya ada pengaruh dalam X1 atau harga telur dan X2 atau harga toge terhadap Y penjualan. Maka persamaan regresi linear berganda dari data yang telah kami peroleh menghasilkan nilai A sama dengan 43,828. Untuk menentukan B1 dan B2 dapat dilihat dari hasil output SPSS di atas pada nilai B. Maka dari itu, nilai B1 sama dengan min 0,002 dan B2 sama dengan 0,004. Pada rumus persamaan yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2, jadi persamaannya adalah Y sama dengan 43,828 min 0,002 ditambah 0,004. Korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap atau sebagai variabel kontrol. Korelasi bertujuan untuk pengujian hipotesis hubungan parsial dengan membandingkan nilai signifikan atau p-value dengan alfa yaitu 0,5. Jika dilihat dari tabel output SPSS, nilai signifikan pada tabel terlihat semuanya kurang dari 0,5, maka artinya ada pengaruh di dalam X1 atau harga telur dan X2 atau harga toge terhadap Y penjualan. Bandingkan nilai T hitung dengan T tabel dengan keterangan dB sama dengan N-2 sama dengan 30-2 sama dengan 28N. Merupakan nilai sampel yang digunakan yaitu 30 hari. Selanjutnya alfa diperoleh 5% sama dengan 0,05. Jadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Maka T tabel sama dengan pada angka 0,025 dan 28. Kita cari pada tabel distribusi nilai T tabel statistik, maka ditemukan nilai T tabel sebesar 2,048.
Berdasarkan kurva regresi berganda tersebut, diketahui nilai T hitung sebesar min 5,5210 dan 6,458. Bisa dilihat pada tabel T, keduanya terletak pada area tidak ada pengaruh. Analisis koefisien X1 terhadap Y. Koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel R. Didapatkan nilai R sama dengan 0,378 yang artinya memiliki arah positif lemah karena berada di antara 0,0 sampai dengan 0,5. Selanjutnya, koefisien determinasi terdapat pada tabel R² dan mendapatkan nilai R² sama dengan 0,143 yang artinya memiliki arah positif lemah karena berada di antara 0,0 sampai dengan 0, maka artinya 14,3% dipengaruhi oleh faktor yang diteliti dan 85,7% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Analisis koefisien X2 terhadap Y. Koefisiensi korelasi dapat dilihat pada tabel R. Didapatkan nilai R sama dengan 0,532 yang artinya memiliki arah positif kuat karena berada di antara 0,5 sama dengan 1. Selanjutnya, koefisien determinasi terdapat pada tabel R² dan mendapatkan nilai R² sama dengan 0,283 yang artinya memiliki arah positif lemah karena berada di antara 0,0 sampai dengan 0,5. Maka artinya 28,3% dipengaruhi oleh faktor yang diteliti dan 71,7% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Korelasi simultan berdasarkan uji output SPSS menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 26,568 dengan nilai probabilitas atau signifikan sama dengan 0,00. Karena nilai signifikan 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien dua variabel tersebut saling berpengaruh pada penjualan. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Untuk melihat F hitung dapat dilihat pada tabel F pada output SPSS. Jika dibandingkan nilai F hitung yaitu 26,568 dengan nilai F variabel yaitu 4,20, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 1 yaitu harga telur dan variabel 2 toge memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau penjualan. Analisis koefisien simultan. Koefisien korelasi. Dapat dilihat nilai koefisien korelasi yaitu pada tabel output SPSS yaitu pada tabel R sama dengan 0,84. Nilai tersebut diantaranya 0,5 sampai 1 yang merupakan korelasi positif kuat. Koefisien determinan. Dapat dilihat nilai koefisien determinan yaitu dari nilai R² sama dengan 0,663. Artinya harga toge dan telur berpengaruh pada penjualan sebesar 66,3%. Sedangkan sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.